Selamat datang di Fintalk. Ini podcast bukan sembarang podcast. Ini podcast ala-ala dari Fintalk. Yeah. Oke, selamat datang kembali di Fintalk ya kan, episode kedua nih ya. Jadi jarak episode 1 dan jarak episode 2 itu sangat jauh sekali ya, karena gue ngetek podcast ini tuh podcast ala-ala. Dibilang podcast apa enggak ya, bukannya gue ngetek podcast ini tuh sesuai mood gue aja. Jadi kalau emang gue lagi pengen, gue lagi semangat, gue ngerekam, gue bikin. Kalau enggak ya udah enggak. Makanya ada gak sih sebulan tuh jarak gue bikin yang episode pertama yang gendut bukan masalah tuh. Ya ternyata gue tahu di YouTube lumayan lah ya audiensnya, nggak, walaupun nggak banyak-banyak banget tapi setidaknya lumayan ya, karena gue 39 menit ngoceh sendiri itu aneh anjing. Harusnya sih kedepannya gue bakal ngundang-undang beberapa orang, kayak mungkin saudara-saudara gue atau teman-teman gue ya kan, boleh aja tuh, asik. Jadi sebenarnya episode kali ini gue gak ada tema, gak ada gak ada yang mau gue bahas sih. Ada sih, maksudnya gue bikin podcast ini pasti ada yang pengen gue bahas, tapi maksudnya gak ada tema yang serius ya banget. Jadi untuk kali ini tuh gue bikin podcast judulnya ya kan, temanya. Tadi gue bilang gak ada tema, sekarang gue bilang tema. Ya pokoknya gitulah ya. Puasa di saat pandemi, anjay. Jadi ini tuh puasa kedua ya di saat pandemi. Bukan 2 kali puasa, maksudnya tahun 2020 kemarin kan itu juga udah ada pandemi. Kita puasa juga pas lagi bulan puasa. Nah, bulan puasa di saat pandemi tahun 2020 kemarin, dan sekarang 2021 masih ada juga pandeminya dan udah puasa lagi ya kan. Dan sekarang tuh tanggal berapa ya? Ini hari keberapa puasa sih? Ini tanggal 21 April. Selamat Hari Kartini ya kan, untuk kalian dimanapun dan kapanpun dengar podcast ini. Gue mengucapkan selamat Hari Kartini. Ya, cewek-cewek harus semangat. Oke, langsung back to topic. Puasa saat pandemi ini, kalau ditanya apakah ada perbedaan dengan puasa sebelum-sebelumnya? Enggak, sama aja, cuma gak tahu kenapa, ini perasaan pribadi gue ya. Ini perasaan pribadi gue itu, kalau di tahun 2021 ini gue ngerasa puasa kayak ada yang kurang gitu, kayak vibes-nya aneh gitu. Walaupun 2020 kemarin sama-sama ada pandemi juga, ya kan, gak bisa kemana-mana. Ya karena pun gue puasa gak kemana-mana, gue puasa gak pulang kampung, gak kemana-mana. Tapi maksudnya itu vibes-nya masih karena sisaan 2019 mungkin ya. Maksudnya ada bekasan 2019, jadi pada tahun 2020 itu vibes-nya masih asik lah, masih puasa-puasa, masih pokoknya masih asik lah. Terus 2021 ini karena mungkin bawaannya 2020 kemarin, bawaannya udah pandemi. Jadi perasaan gue pribadi tuh kayak puasanya tuh vibes-nya aneh. Gak tahu, bukannya aneh tapi gak enak, kayak ada yang ganjel aja gitu. Karena kalau tahun 2019, pokoknya sebelum ada pandemi itu, gua itu kalau puasa tuh pasti kan gua tuh tarawih di rumah. Gua tuh tipikal yang tarawih di rumah. Terus sisanya ya udah gua main keluar rumah gitu. Itu asik. Dan 2020 2021 ini kan ada pandemi, jadi ya gak bisa kemana-mana. Abis tarawih langsung tidur kan, makanya buka, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, tidur, udah gitu-gitu aja tuh. Kalau nggak main HP, sahur, udah kan. Itu juga kalau gabut. Kalau gak gabut ya tidur, udah. Paling sekarang tuh gue colong-colongan tuh keluar kalau malam minggu pun itu juga paling gue ke rumah temen gue. Nggak kayak dulu tuh emang gue tuh nggak main juga, tapi maksudnya kan walaupun gue main mungkin cuma ke depan gang rumah gue, atau cuma ke satu temen gue rumahnya ya kan, gue samperin udah, tapi tetap vibesnya enak gitu kan, karena mungkin ini pandemi dan kawan-kawannya. Jadi puasa tahun ini rada aneh sih bagi gue. Jadi ya itu sih. Dan lebaran tahun 2020 kemarin ya lagi-lagi gak bisa ngumpul-ngumpul, dan karena gue orangnya juga gak demen ngumpul-ngumpul kali ya. Jadi gak ngumpul-ngumpul juga perasaannya ya, bukannya biasa aja, tapi walaupun lebaran kan identik dengan ngumpul-ngumpul ya, silaturahmi dari keluarga jauh, keluarga deket ya kan, tetap aja pokoknya ada ngumpul-ngumpul lah gitu. Dan tahun 2020 kemarin tuh kagak ngumpul-ngumpul ya, walaupun perasaan gue biasa aja, tapi tetap kayak ada yang kurang gitu ya kan.
karena kok gak ngumpul nih kan kayak gitu. Soalnya tuh kebiasaan pasti ngumpul-ngumpul ya kan, lebaran tuh identik dengan keluarga besar ngumpul. Lu bayangin ini pengalaman gue ya. Lebaran. Jadi tuh kalau zaman dulu tuh udah pasti kan, kalau lebaran tuh dulu sebelum corona pasti tuh ngumpulnya tuh di rumah nyokap gua ataupun di rumah nenek gua. Kalau seandainya rumah nenek gua gak bisa, entah itu belum prepare ataupun belum apapun, itu pasti larinya ke rumah nyokap gua. Kenapa? Karena nyokap gua kan anak pertama. Jadi maksudnya lari pasti ke rumah nyokap gua lah lebaran tuh. Rame-ramean. Dan tahun 2020 kemarin tuh beneran beneran sepi coy. Paling cuma tetangga pun itu datang salam-salaman, nggak salam-salaman sih, pokoknya ya sapa-sapaan, terus berjarak pastinya. Habis itu udah pulang. Yang makan cuma beberapa. Jadi ketupat di rumah tuh habis sama gua sama abang gua ya kan. Jadinya tuh, tanya gimana perasaannya gak ngumpul keluarga, ya biasa aja gitu. Jadinya nggak terlalu beda. Tapi tetap sih, walaupun perasaannya biasa aja, tapi tetap ada yang kurang gitu. Berasa banget kurangnya gitu. Dan oh iya, dari tahun 2020 kemarin tuh, karena ada pandemi, jadi kita gak bisa pulang kampung ya. Karena kebetulan gue gak punya saudara di kampung, gue gak punya saudara pokoknya gue gak punya saudara di luar kota. Tapi maksudnya luar kota yang sampai jauh-jauh tuh gak ada. Dan oh ya, tadi kan gue pengen cerita pengalaman pribadi gue. Jadi ada satu saat dimana eh keluarga besar ngumpul nih kan, keluarga besar ngumpul. Waktu itu kejadiannya di rumah nenek gue. Jadi lu bayangin nih, kan jadi kan, nyokap gue kan anak pertama, at least lagi pasti yang datang pertama tuh gua ya kan, maksudnya keluarga nyokap gua lah, gua, bokap gua, abang gua gitu kan, yang datang pertama. Karena nyokap gua kan anak pertama, jadi ada atau attitude-nya mukanya datang pertama lah gitu. Datang nih, ada yang nyokap gua, ada yang nyokap gua lagi, ada yang nyokap gua lagi, pokoknya yang keluarga-keluarga yang nenek gua lah gitu, yang pokoknya gua tahu. Terus tiba-tiba datang siapa, omnya nyokap gua ya kan, omnya nyokap gua lagi, terus tante nyokap gua lagi kan, bukan yang kayak gitu-gitu. Mungkin walaupun jarang ketemu tapi gua kenal. Tiba-tiba nih, ini buat gue lupa, mukanya gue masih SMP tuh ya. Itu tuh datang nih kan, nih orang nih kan, set set datang tiba-tiba nyapa nyokap gue, nyapa nenek gue, nyapa om gue ya kan. Ini siapa? Nih kan kebetulan jarak gue sama jarak abang gue kan jauh, jadi gue nanya abang gue kan, karena siapa tahu abang gue dulu pernah ketemu. Gue tanya abang gue, kak, ini siapa? Abang gue, lah gue juga kagak tahu lah, kagak ada yang tahu. Ternyata pas gue nanya nyokap gue, itu tuh saudaranya nenek gue lagi, saudara lagi, yang pokoknya kalau lu silsilahin lu bingung tuh mau taruh dari mana tuh. Datang ke rumah nenek gue ya kan, salaman gue, terus ngomong kan, iya Apin udah gede lah, kayak pernah ketemu aja dalam hati gue. Apin udah gede, kayak so akrab banget lu. Jadi pokoknya gitulah puasa tahun ini dan lebaran tahun ini tuh agak-agak aneh. Tapi ada satu hal ya yang tidak berkurang daripada adanya pandemi ataupun tidak, tuh ada satu hal yang tidak berkurang. Ya mau tahu apa? Yaitu perang sarung dan main petasan, buset. Nih gue sih gak tau ya buat lu yang rumahnya di perumahan ya kan, karena rumah gue bukan di perumahan. Bocil main petasan tuh pengen buat gue tabrakin pakai motor tuh, sumpah. Pengen gue tabrak-tabrakin pakai motor tuh. Itu bocil main petasan. Masalahnya gini, lebarannya masih 29 hari lagi. Berarti kan kita baru puasa sehari. Lu bayangin sahur dia petak-petak petasan korek. Sahur main petasan yang di rumah gue. Jadi kalau lu kan kalian pada sering nonton video gue di YouTube ya kan, kalian cek aja Alvin Duipa. Jangan lupa subscribe. Itu kan pasti kalian sering ngelihat video-video gue di rumah ya kan. Nah jadi di depan rumah gue tuh kayak ada lapangan gitu. Jadi pokoknya tuh pas gue lagi nyuci tuh kan, nah denger gak ada petasan tuh, tuh, tuh. Gak beti-beti baru gue ngomong ada petasan, lagi take podcast ada petasan. Mantep banget gak itu petasan. Jadi gue lagi nyuci motor. Nah tapi udah selesai. Jadi bagian waktu gue ngering-ngeringin, ngelap-ngelapinnya lah, ngelap-ngelapin velg, sok segala macem. Tiba-tiba ada bocil ngelempar petasan. Nah petasannya itu emang gak masuk ke rumah gue, tapi
Petasannya itu ini yang dimasukin ke botol aqua gitu, botol minuman, terus botolnya dibalik. Jadi kalau meledak itu mental botol aquanya. Nah, botol aquanya tuh mentalnya ke dalam rumah gua. Buang. Masuk nih gua lagi ngelap. Duar. Nggak meledak sih masuknya, tapi kan gua kaget ya masuk aqua. Dung, jatuh. Gua langsung nengok. Lu bayangin bocil yang tadi yang ngumpul ada 5 sampai 7 orang tuh yang ngumpul nih beneran petasan nih. Gua nengok, gua liatin hilang, puff, kayak kayak udah jadi buterin debu tuh bocil. Kayak tukang parkir, Cuk. Tukang parkir itu, Cuk, yang tukang parkir liar gitu. Wah, udah enak kan masuk mobil udah nyalain mobil, udah ngegas-ngegas, kagak ada. Gua atet muter masukin gigi mundur, tiba-tiba muncul terus anjing, pengen gue tabrak tuh tukang parkir kayak gitu tuh. Kita kembali lagi ke puasa apa ya? Gak tahu sih ya, ini puasanya masih biasa aja karena corona ini, karena pandemi ini, jujur pola tidur gue tuh dari tahun 2020. Nih kalau patokannya dari sebelum pandemi, emang pola tidur gue tuh hancur berantakan. Tapi kalau patokannya dari awal pandemi sampai sekarang, itu pola tidur gue tuh aman. Jadi pola tidur gue tuh dulu nih sebelum pandemi ya. Ini sebelum pandemi ya. Patokannya puasa sebelum pandemi deh gitu ya. Jadi gue tuh apa namanya, misalkan nih gue besok puasa, berarti otomatis malam tuh sahur kan, sahur. Nah dari sahur itu gue tuh belum tidur sampai subuh itu mata gue masih melek jam 9. Nah jam 9 pagi ya itu gue tidur, bangun jam 12 sholat zuhur. Nah dari sholat zuhur itu gue kagak bangun lagi, kagak tidur lagi sampai maghrib. Nah dari maghrib buka, sholat maghrib, sholat isya, terawih, otomatis dari jam 8 dan setengah 9 tidur bangun lagi jam 3. Udah itu normal tuh kan, udah normal tuh sebelum pandemi. Tapi sebelum pandemi karena emang pada dasar udah sekolah di rumah ya, jadi itu udah hancur banget pola tidurnya. Kayak nih ya, puasa pandemi itu gue gini. Gua puasa pandemi nih, gue tuh patokannya dari sahur jam 3. Gue tuh kagak tidur sampai jam 12. Dari jam 12 gue nggak tidur. Nah tapi maksudnya dari jam 3 pagi, dari bangun sahur tuh sampai jam 12-an tuh gue kagak tidur. 12 juhur kagak tidur. Terus habis itu dari juhur baru gue tidur, gue tinggal tidur, bangun buka puasa. Nah gue tuh kan tipikal yang kalau udah tidur dikit terus bangun udah gak bisa tidur lagi ya. Jadi mata gue tuh udah melek, kagak bakal ngantuk gitu. Walaupun tidur cuma sejam 2 jam gitu. Walaupun mungkin efeknya kalau dibiasain kayak gitu, efeknya tuh celeng gue, nanti pusing gitu pala gue. Nah jadi abis buka puasa, abis sholat maghrib, sholat isya, terawih, itu gue lanjutin tuh, patokannya jam 8 ya, jam 8 selesai terawih ya, jam 8 itu gue lanjutin sampai jam 3 pagi, sahur. Nah sahur gue lanjutin lagi sampai jam 12 siang. Nah dari jam 12 siang lagi gue tidur, bangun maghrib. Dari maghrib gue buka puasa AIUEO, selesai jam 8 sholat taraweh gue begadang lagi sampai jam 3. Nah jam 3 gue tetap gue lanjut. Dia patokannya tuh gue begadang tuh dari maghrib sampai jam 12 siang. Itu gue selama pandemi. Emang pola tidur gue udah hancur banget selama pandemi itu. Karena bawaan kan happy ya, tidur. Maksudnya sorry, libur. Intinya itu aja sih yang pengen gue sampaikan. Intinya sebenarnya gue tuh kagak ada topik, tapi gue cuma pengen bikin sesuatu project obrolan yang dimana gue ngobrol, entah itu gue ngobrol sendiri, entah itu gue ngobrol sama orang yang bakal gue undang nanti gitu. Jadi intinya gitu aja sih ya kan. Dan ya pokoknya itu kan gue bingung kan mau ngomong apa. Ya pokoknya gitulah intinya, yang tadi gue bilang, jaga kesehatan masing-masing, tetap jalani prokes ya kan. Karena pandemi ini gak tahu kelar kapan. Dan oke, gue Alvin, terima kasih ya kan sudah mendengar podcast episode 2 kali ini yang jaraknya jauh sekali dari episode pertama. Terima kasih sudah mendengar ataupun menonton. Intinya terima kasih.